Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz masuk dari Ustadz Arifin nih. Oke, gimana dia ceritanya? ini mau nanya-nanya kepada Ustadz, apa tips mengatasi stres? Nah, jadi aneh sampaikan dulu sedikit Ya, nih Ustadz siap, ya. siap. Jadi Arifin ini punya usaha kuliner, namun tidak berkembang. Dia sudah ikuti tuh instruksi atau arahan dari mentornya, tempat, SDM, biaya, menu. Namun investasi sudah keluar, dia usaha nggak jalan. Iya. Akhirnya stres, Ustaz. Oke. Gitu. Tapi sebelum itu kita sapa dulu boleh, Ustaz ya? Oh, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bro and Sis TK News dalam acara Ngopi, Ngobrol Perihal Ihsan gitu. Ustadz, bisa Ustadz langsung disapa nih Ustadz Arifin? Oke, apa kabar Mas Arifin? Oke, mudah-mudahan bisnisnya jadi maju ya. Amin, Insya Allah, amin. Nah, Apa Ustadz tipsnya Ustadz? jadi begini, kita kalau bagaikan hidup ini, bagaikan beli di tukang sayur. Beli apa tuh? Beli sayur ya? Beli sayur di tukang sayur yang gerobak itu. Oke. Tidak semua yang kita inginkan itu sudah pasti tersedia dan pasti kita dapatkan, belum tentu. Maka cara kita menghadapi hidup ini adalah ketika kita datang ke tukang sayur, Pak ada sayur nggak Bang gitu. Oh sayur apa? Sayur bayam nggak ada. Ya udah deh sayur asem deh. Nah begitu kan. Oke. Nah jadi harus sayur bayam, harus sayur bayam. Nah inilah yang membuat orang punya harapan dan ketika tidak tercapai harapan tersebut dia bisa stres. Pak ada ayam nggak Bang? Oh nggak ada ayam. Ya udah deh adanya apaan? Ikan. Ya udah deh ikan deh. Nah begitu kan. Ayam dan ikan juga boleh ya? Ayam dan ikan juga boleh gitu. Jadi kita boleh berusaha, tetapi jangan kita mengharuskan sebuah hasil. Jadi ada ikhtiar, ada akibat atau ada hasil, ada ikhtiar atau upaya. Nah jadi kita berada pada ranah ikhtiar. Jangan kita mengharuskan sebuah hasil. Maka kalau kita mengharuskan sebuah hasil, maka bisa jadi kita akan stres kalau hasilnya belum tentu sesuai Dengan harapan kita. dengan ya? harapan kita. Oke. Nah, di dalam kitab Al-Hikam ada sebuah kaidah, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Tanda-tanda orang bersandar pada amal adalah dia menjadi berkurang pengharapan ketika ada tergelincir, ketika nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita ikhtiar sebaik-baiknya itu bagus, Oke. itu harus, tetapi jangan bersandar pada ikhtiar. Oke. Ikhtiar perbaiki, tapi jangan bersandar pada ikhtiar. Nah, misalkan untuk sukses dagang kuliner, lokasi harus bagus. Harus bagus. Tapi menu yang menu resep variatif, yang asik, rasanya juga ini. Rasanya ini tuh apa maksudnya? Ya itu. Rasanya enak. Rasanya enak, maksudnya begitu ya. Dapat supplier yang murah, maka marginnya tinggi. Oke. Tetapi berapa banyak juga yang lokasinya bagus tapi tidak berhasil. Dapat supplier yang murah tapi tidak berhasil juga. Nah, supplier murah, lokasi bagus, menunya bagus, masakan bagus, itu adalah sebab dari akibat. Akibatnya apa? Akibatnya berhasil. Sebabnya apa? Sebabnya lokasi yang bagus, sebabnya adalah harga yang terjangkau, menu yang enak, supplier yang murah. Ini adalah sebab. Tetapi sesungguhnya yang membuat sukses itu bukan sebab. Tetapi ada satu lagi. Kebab kayaknya sih. Apa kita lagi, bukan. Ini ada akibat, akibah dalam bahasa Arab, hasil. Oke. Lalu ada sebab. Sebab ini adalah yang sebabnya lah ya. Tetapi ada satu lagi, musabbib, yang menentukan sebab. Nah, Syekh Abdul Qadir berkata di dalam kitab Fathur Rabbani, betapa banyak orang mengetuk pintu sebab tetapi lupa datang kepada musabbib. Seandainya orang itu datang kepada musabbib, maka musabbib itu adalah sebab, pembuat sebab, maka Allah akan membuka seluruh pintu sebab. Nah, maka ada masalah apa, bukan hanya sabab yang kita cari, tetapi datanglah kepada pemberi kesuksesan. Kaitannya dengan niat, Ustaz. Kan pasti orang ingin berusaha itu pasti ada niatnya dong. Betul. Kalau udah niatnya juga sudah
katakanlah gue niat buka usaha ini untuk dapatkan laba, itu jadi niat. Betul. Ketika dapat laba bisa stres juga. Nah. Kaitan tadi dengan masalah sebab, terus akibat, niat itu gimana Ustaz? Iya, jadi ketika kita salah satu cara agar kita ini mengetuk pintu musabbib adalah niatkan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang diridhoi oleh musabbib, yaitu Allah. Oke. Maka ketika kita berdagang jangan hanya mencari keuntungan, tetapi memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini niatnya. Jadi ini salah satu cara mengetuk pintu musabbib. Gitu. Maka pangersa Abah ketika ditanya, "Bah, saya dagang ini gimana caranya, Bah?" Zikir. Kenapa zikir? Zikir kita langsung straight, bukan fokus pada masalah, bukan fokus pada solusi, tapi fokuslah kepada penentu solusi, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Tapi bisa dikatakan ini juga Ustaz. Oke lah, dia niat bagus. Oke, dia mengetuk pintu apa tadi? Musabbib gitu kan. Pembuat sebab. Tapi dia ikhtiarnya kurang. Nah, apakah itu boleh juga gitu hal-hal seperti itu? ikhtiar harus maksimal, tapi jangan bersandar bahwa ikhtiar inilah penentu. Contoh begini, ada seorang ahli ibadah, dia sakit, lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku sakit ini, obatnya apa?" Lalu Allah kasih nih obatnya daun ini, lalu dia makan. Lama dia tidak sakit-sakit yang sama, lalu tiba-tiba sakit lagi dengan sakit yang sama. Dia ingat, dulu waktu sakit ini saya makan obatnya ini, daun ini. Langsung dia makan daun ini. Dia berkeyakinan bahwa dialah yang penentu kesembuhan adalah daun ini. Akhirnya dia makan. Pas makan bukannya sembuh, malah makin parah. Lalu akhirnya dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, dulu aku makan daun ini sembuh. Sekarang makan daun ini kenapa nggak sembuh? Padahal sakitnya sama." Allah menjawab, "Dulu kamu makan daun itu dan kamu meminta kesembuhan kepadaku, musabbib. Tetapi sekarang engkau makan daun itu, kamu berkeyakinan bahwa daun itulah yang menyembuhkan. Padahal Allahumma ya syafiyal amrad, ya Allah yang maha menyembuhkan penyakit." Maka di dalam hadis Rasul mengajarkan kita, Allahumma rabban nas adhibil ba'sashfi antas syafi, engkaulah penyembuh, la syifaa illa syifauk, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Teknisnya bagaimana? Kalau kita makan obat, ya Allah, ini hanyalah sebab, ya Allah. Tetapi yang mengizinkan kesembuhan adalah Engkau, ya Allah. Izinkanlah kesembuhan melalui sebab ini. Ikhtiar terbaik wajib kita lakukan, tetapi jangan bersandar pada ini. Yang membuat orang stres adalah mereka bersandar kepada sabab. Fokus pada masalah, ini salah. Fokus pada solusi, masih kurang. Fokuslah pada pemberi solusi. Oke. Jadi itu ikhtiar terbaik, tapi bersandarlah kepada yang memberikan kesuksesan. Gitu. Seperti ada, kalau nggak salah ungkapan Ajangan Jejen ya. Gimana coba? Tubuh bersentuhannya dengan makhluk, tapi kolbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjutannya gimana, Ustaz? Kita ngopi dulu. Oh, ngopi dulu ya, oke. Boleh kita ngopi dulu ya? Siap, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nikmat nih, kopi hitam. Nikmeh kopi hitam. Tetapi bagi orang yang bisa menikmati kopi hitam, ini meskipun dia nggak pakai gula, pahit, itu tetap justru nikmatnya adalah ketika pahit itu tanpa gula. Begitu pula manusia. Betul. Udah ngomong, udah diminum belum? Udah sih. Lagi ya? Lagi dong. Oh, biar iya, pembukaannya panjang Ustaz kita ini mau minum. Jadi bagi orang yang bisa menikmati musibah itu kan katanya pahit, nggak enak. Tapi bagi orang yang bisa memahami bahwa musibah itu dari Allah, justru di balik musibah ada sebuah kenikmatan. Itulah ternyata kopi ini. Gitu. Di penutup nih, Bro Nesis, kita tanya terakhir dengan Ustadz Latif. Mungkin bisa kita bedakan dua, Ustadz ya. Gimana? Terkait dengan ikhtiar kita. Jadi ada sikap batin, ada sikap profesional. Sikap profesional. Apapun yang kita lakukan, sikap batin harus menuju kepada Allah kan, yang memberi sebab gitu kan. Betul. Tapi sikap profesional tetap butuh perencanaan. Butuh eksekusi, butuh evaluasi. Memberikan keputusan yang ini achieve target, harus profit scan, itu adalah sikap profesional di dalam lembar kertas katakan ya. Tapi sikap batin nggak boleh dimasukkan hal itu. Betul. Ya. Itu
Mungkin gitu kali, Ustaz, ya? Iya, memperbaiki ikhtiar. Memperbaiki ikhtiar. Yang tidak boleh adalah bersandar pada Bersandar. ikhtiar. Nanti ketika gagal kita kecewa. Nah, Yang nggak itu boleh tadi apa, Ustaz? Nggak boleh? yang nggak boleh bersandar. Bersandar. Aneh lagi nyandar, jadi aneh harus tegak. Kalau bersandar di kursi Boleh? boleh. Aneh nyandar lagi. Oke, Bro Nesis, cukup lengkap tadi disampaikan oleh Ustaz Latif. Tetap terus perbaiki ikhtiar. Perbaiki ikhtiar. Dengan profesionalisme kita, Betul. target, perencanaan, evaluasi itu tetap harus ditingkatkan. Tetap. Namun tidak bersandar kepadanya, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi kesuksesan, sang Masya pemberi Allah. kesehatan Alhamdulillah. dan lain sebagainya. Oke, jadi nggak perlu disimpulkan lagi nih, Bro Nesis, saya karena sudah dijabarkan lugas dengan Ustadz Latif. Kita jumpa esok hari dalam acara yang sama, ngobrol perihal Ihsan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.